ini kita akan membahas tentang bab 10, integer programming, goal programming, dan nonlinear programming. Untuk bab ini sebenarnya kita hanya akan mempelajari dua hal, yaitu terkait perbedaan antara linear programming dengan integer programming, beserta nanti kita akan bahas beberapa jenis masalah di dalam integer programming. Jadi untuk gambaran umumnya, seperti yang kalian ketahui, pada dunia nyata, kenyataannya dunia nyata itu sangat kompleks. Jadi kalau di dalam linear programming, kita kan menganggap bahwa semua yang kita hitung itu akan selalu konstan, tidak berubah, dan hasilnya ya sesuai dengan angka bulat yang terjadi. Padahal kenyataannya, nilai-nilai tersebut tidak mungkin sifatnya selalu bulat atau integer. Nah, makanya kenapa banyak masalah bisnis berarti banyak tujuan juga, ya. Dimana goal programming itu merupakan perpanjangan dari linear programming yang kita buat sehingga dapat memecahkan berbagai macam tujuan yang tadinya kita inginkan. Nah, linear programming itu akan ada juga yang namanya non-linear programming. Oke? Jadi kita akan ada tujuan dan kendala atau objective function dan constraint yang sifatnya non-linear. Nah, integer programming sendiri itu merupakan sebuah model di mana ada satu atau lebih variabel keputusan, nilainya itu integer untuk solusi akhirnya. Jadi ada 3 jenis permasalahan di dalam integer programming. Yang pertama adalah integer programming murni. Ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai integer. Nah, sedangkan yang kedua adalah integer programming campuran. Di sini didapatkan bahwa ada beberapa variabel akan memiliki nilai integer, jadi bukan cuma satu. Lalu kalau integer programming 0 namanya, 01 maksudnya, itu adalah kasus di mana hasil solusi bernilai 0 atau 1, atau kita sebut sebagai binary. Misalnya contoh untuk integer programming terkait kasus Harrison Electric Company. Jadi di perusahaan ini kita akan membuat dua buah produk. Yang pertama adalah lampu gantung dan yang kedua adalah kipas langit-langit, ya. Nah, di sini melibatkan dua buah proses produksi. Jadi ada kegiatan pemasangan dan ada perakitan. Di sini juga diinfokan dia butuh 2 jam untuk melakukan pemasangan kawat di sekitar lampu gantung dan 3 jam untuk pemasangan kawat di setiap kipas langit-langitnya. Lalu perakitan akhir itu membutuhkan waktu untuk lampu adalah 6 jam, sedangkan kipas adalah 5 jam. Proses produksi hanya memiliki 12 jam, dan untuk pemasangan kawat sendiri, untuk perakitannya butuhnya 30 jam. Nah, setiap lampu menghasilkan net profit $7 dan masing-masing kipas menghasilkan net profit $6. Jadi kalau masalah ini kita buat di dalam linear programming, seperti biasa, kita harus menentukan dulu variabel. Di sini kita menggunakan variabel X1 dan X2. X1 untuk lampu, sedangkan X2 untuk kipas. Nah, ini adalah fungsi objektif yang dimiliki berdasarkan dari profit, karena dia ingin memaksimalkan profit. Sedangkan subjeknya atau constraint-nya ada 3 in total. Yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan, waktu yang dimiliki untuk pemasangan kawat, dan waktu yang dimiliki untuk perakitan, beserta non-negativity constraint. Jadi kalau misalnya kita buat di dalam linear programming, gambarnya akan seperti ini. Berdasarkan hasil linear programming, optimal solution-nya adalah X1 kita akan membuat 3,75, untuk X2 adalah 1,5. Ya. Tapi kan pada kenyataannya, tidak mungkin kita membuat produk si kipas atau si lampu itu bentuknya adalah koma, ya. Karena mereka bukan semacam kayak berapa kilo, berapa ton gitu kan. Kalau itu kan mungkin koma. Nah,
Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus mendapatkan angka bulat atau angka integer untuk solusi ini. Ya. Jadi misalnya di sini dia melakukan upaya misalnya ya. Tadi kan 3,7 untuk X1. Kalau kita round up berarti kan jadi 4. Untuk X2 kan 1,5. Kalau kita round up itu jadi 2, ya kan? Jadi nggak bisa juga kayak kita berpikir, oh ya udah X1-nya 4, X2-nya 2. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Nah, kenapa alasan seperti itu? Karena berarti kalian belum tentu dengan membulatkan dia menjadi 4 atau 2, hasilnya akan memberikan keuntungan yang maksimal. Ya. Jadi misalnya ini, kita membulatkan X2, misalnya X2-nya tadi 2, oh yaudah dijadiin 1 gitu ya. Nah, mungkin solusinya lebih layak dibanding yang tadi X2 sama dengan 2, tapi mungkin nggak optimal. Jadi, kita akan menerapkan metode enumerasi di sini. Ya. Untuk kasus yang sederhana, enumerasi itu mungkin dilakukan, tetapi kalau untuk kasus yang lebih kompleks itu tidak bisa. Misalnya, andai kata kita memikirkan X1 kalau buatnya 4, X2 buatnya 1, berarti kan keuntungan 34. Oke. Atau kita bikin opsi X1-nya bikinnya 5, X2-nya 0. Oh, ini kan lebih gede ya, 35 gitu ya. Nah, solusi integer optimal itu lebih kecil dari solusi LP optimal. Why? Karena kan tadi angka yang terjadi harusnya dia koma, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih gede gitu ya, dengan aturan-aturan yang udah kita hitung di dalam linear programming. Tapi karena kita harus membuat dia menjadi ada yang integer atau bulat, belum tentu akan hasilnya sebesar si linear programming tadi ya. Solusi integer tidak pernah lebih baik daripada solusi linear programming, dan biasanya bernilai lebih kecil ya. Ini harus di-highlight. Jadi gimana dong sebaiknya? Nah, untuk enumerasi kita akan menggunakan yang namanya cocokologi ya. Jadi kita mencocokkan saja. Angka-angka percobaan ini itu bukan ngasal dapatnya. Bukan kayak oh yaudah saya bikinnya gimana ya enaknya lebih gampang gitu. Cobain angka 0 sampai 100 gitu. Ya, itu bukan gitu juga. Jadi, misalnya X1 ini. X1 ini nilainya kita dapat dari mana? Dari grafiknya. Jadi ketika kalian lihat misalnya di grafik yang ini ya. Untuk di titik yang X1 ya. X1 yang pertama ini kan nilainya adalah 0 sampai 5. Oke. Nah, itulah alasan kenapa di sini tulisannya 0 sampai 5. Oke. Nah, kita cek ketika X1-nya 0 sampai 5, si X2-nya berapa yang mungkin, ya. Kita cek dari grafik ketika kita 0 sampai 5, X2 yang mungkin, ya misalnya kalau kita pilih X2-nya 4, itu nggak mungkin ketika X1-nya adalah 1, karena mentok di 3. Kalau misalnya kita pilih misalnya 3, yang X1 ketika nilainya 2 juga nggak mungkin, karena dia maksimalnya 2 lebih. Gitu ya. Begitu seterusnya kita lihat sampai X1 sama dengan 5. Oh ternyata nilai X2 yang mungkin untuk jika X1 nilainya 0 sampai 5 itu adalah 0. Makanya pasangan antara 0 sampai 5 di X1 itu adalah nilai X2 sama dengan 0 semua. Tinggal kita cari profitnya berdasarkan dengan objective function yang dimiliki. Oke. Setelah itu kita melakukan langkah berikutnya, kita kurangi. Tadi kan 0 sampai 5. Oke, karena berdasarkan dari sini dia mentoknya di 5 X1-nya. Sekarang kita coba 0 sampai 4. Nah, 0 sampai 4, cari lagi X2-nya, dia itu bisa masuk nilai untuk nilai X1 0 sampai 4 yang pas itu berapa gitu ya. Tapi yang integer, karena kan kita mau cari angka integer. Kalau lihat dari sini kan hanya 1 ya. Ketika X2-nya 1, dia bisa cocok untuk X1 0 sampai 4 ya. Itu alasan kenapa di sini pasangannya menjadi
X2-nya 1 semua. Tinggal cari lagi profitnya. Lalu lakukan sama untuk ketika S1 adalah 0 sampai 3 gitu ya. 0 sampai 3 kita lihat. 0 sampai 3 gitu ya. Yang cocok semua berapa untuk si X2-nya? Ini kebetulan pas di 2. Berarti kita akan menggunakannya 2 gitu ya. Lalu berikutnya tadi kan 0 sampai 3. Nah, berarti sebenarnya bisa hitung juga untuk 0 sampai 2. Lalu kita hitung lagi berarti kan X2-nya adalah 2 ya. Terus habis itu 0 sampai 1 berarti X2-nya adalah 3. Lalu ketika X1-nya 0 ya yang mungkin adalah 4. Jadi semua itu sebenarnya dihitung ya. Kalau di sini dia emang nggak ngitung semua, nggak di-fullkan semua persamaan yang bisa mungkin dimasukkan di buku kalian. Tapi konsep untuk enumerasi caranya seperti itu. Jadi kita melihat dari nilai X1, kita cek nilai X1-nya dari yang paling maksimal, kurangin 1 lagi, kurangin 1 sampai nilai X1-nya sama dengan 0. Kita lihat nilai X2 yang mungkin yang mana. Nah, kemudian kita hitung profitnya. Berdasarkan semua pasangan X1 dan X2 ini, kita dapatkan ternyata yang paling maksimal nilainya adalah 35, di mana X1 itu kita akan membuat 5 buah, sedangkan X2-nya nggak bikin. Ya. Ini baru kita sebut sebagai optimal solusi untuk integer programming. Nah, andai kata nih, kita mau ngebulatin sesuka hati kita kayak tadi gitu kan. Misalnya X1-nya 4, X2-nya 2 gitu kan. Berdasarkan kombinasi yang mungkin, itu nggak bisa terjadi ketika X1 4, nilai X2-nya 2. Kenapa? Coba aja kalian lihat di sini. X1 4, X2-nya nggak mencapai 2. Makanya pilihan X1 4 dan X2-nya 2 itu nggak mungkin. Lalu misalnya kita memikirkan, oh ya udah kalau gitu X2-nya di round down. Dari kan di round up jadi 2. Kalau saya round down berarti kan X1-nya 4, X2-nya 1 gitu ya. Dapat memang nilainya 34, tapi ini belum optimal. Jadi ini cara enumerasi untuk integer programming. Nah, untuk mixed integer programming ya. Jadi ada beberapa kondisi ketika ada beberapa variabel yang harus bulat, tapi ada juga yang enggak. Makanya namanya mix. Oke. Misalnya contoh di sini ada perusahaan kimia, dia memproduksi 2 bahan kimia industri, ya. Dia memproduksi silin dan heksal. Silin itu diproduksi dalam kantong yang harus ukurannya 50 pon. Kalau heksal emang dijual dalam pon dan dapat diproduksi dalam jumlah berapapun. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa silin dan heksal terdiri dari 3 bahan, yaitu A, B, dan C. Nah, si perusahaan Baxwell ini atau kimia ini menjual silin harganya $85 per bagnya dia, dan heksal itu dijual per pon. Nah, kalau udah lihat dari satuannya juga udah jelas ya. Yang harus bulat itu berarti silin, yang boleh tidak integer itu berarti yang si heksal karena satuannya pon. Berarti boleh koma-koma angkanya.